even si Adinda Thomas aja waktu itu naik Gunung Ranukumbolo kan sebelah tandanya ada yang meninggal kan. Saking banyaknya jarang diberitain ya. Nggak diekspos, itu masalahnya guys. Jadi biar pendaki pada nggak takut. Tapi buat orang yang suka mendaki itu tahu banget Ranukumbolo tuh banyak orang yang meninggal, hati-hati makanya. Dan meninggalnya rata-rata kena hipotermia. Soalnya dia lembahan juga kali. Iya, lembahan dan itu dingin. Drop kan suhunya waktu itu malam-malam nggak sempat drop kan Pan. Tapi gua waktu itu pakai emergency blanket guys dan jadi kepanasan. Tuh framingnya udah pas. Hah? Udah pas. Itu yang situ? Iya. Gak apa, ini kan dari samping, ntar kan bisa di zoom buat croppingan aja. Ya, makanya harus ada operator nih. Sorry Pak. Lagi mau syuting nih Pak. Halo everybody. Halo everybody. Wah, halo guys. Halo guys. Halo guys. Itu ngomongnya pakai itu Pak. Ini ada yang mau dimasak lagi nih pakai air. Jadi hari ini kita mau apa kita Pak? Cerita lah. Mau podcast ya ceritanya. Podcast ala artis. Sambil ngopi ya kan. Ambil ngopi ya kan. Ada korek ya? Wah, koreknya ada nih. Nggak dinyalain. Udah nyalain tuh. Belum ya? Nah, itu udah. Ini udah. Wih, sudah ada api ya. Ini gue juga ada korek sih. Oh, ada korek. Nyala nggak nih? Hello everybody. Oh, Hello. canggung ah. Nggak biasa kan. Jadi kayak gini lalu ya kan. Jangan malu-malu dong. Aduh, ini udah nih, dinyala kayaknya. Udah nyala tuh. Udah ya. Sip. Jadi hari ini kita rencananya mau ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol sama Alvan. Kenalin sorry, jangan gue sebutin. Sama siapa? Saya Alvan. Ada gitu. yang ini. Halo Sadam. Wah, nama Sadam sama Alvan guys. Jadi hari ini rencananya kita mau ngopi-ngopi di kebun orang. Kebun kosong. Kebun kosong. Nggak kosong kali kan? Ini ada orangnya kali ini. Ada orangnya. Jadi kita mau ngopi-ngopi sambil ngobrol. Kita mau ngobrolin apa nih, Pan? Apa yang mau diobrolin? Cerita horor ya. Cerita horor ya. Jadi kebetulan guys, gue sama Alvan ini kan berapa kali naik gunung? Kita berapa kali? 2 kali naik gunung kita ya? Lebih om. 1 ya? Lebih. Atau 2? 2 ya? Kita 2 kali naik gunung ya? Kita baru punya pengalaman 2 kali naik gunung kan ya? Gunung Gede, Pangrango, that's it. Cinurai? Oh, jangan sebut. Gak boleh sombong. Kita punya 2 kali pengalaman naik gunung, jadi ya. Ini materi nggak jelas guys, jadi kalau kalian mau dislike ya nggak apa-apa. Cuma kita lagi bikin materi yang santai aja, relax juga, terus agak-agak simple. Ngomongnya dituin dong, jadi ada masuk suaranya. Gini aja. Itu udah nyala. Simpen situ ya. Kayak ini artis. Lalu Meskipun kacangan tapi kita alatnya kayak artis udah. Mantap. Mantap lah om. Jadi ceritanya hari ini kita mau ngobrol soal apa nih? Itu ya, cerita serem ya? Ya horor. Cerita serem. Lu punya pengalaman serem memang di gunung? Mau. Ush. Jadi rencananya hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai guys. Nah, kita mulai dari mana ya? Jangan. Belum apa-apa udah. Oke, ceritanya apa kira-kira nih Pan? Ini kamera ada 2, jadi kita pasang 2 kamera guys. Meskipun cupu tapi kita pakai 2 kamera ya kan, mantap. Lu jatuh tuh. Airnya dikit banget Pan. Aduh. Ini sorry ya kalau misalnya produksinya agak-agak kurang gitu ya, agak-agak kurang canggih ya. Belum lagi anginnya kenceng juga. Ya. Gimana cerita horornya gimana Pan? Gimana ya? Yang Semeru tuh. Wah, Semeru. Emang ada cerita horor apa? Semeru baik-baik aja. Itu ya jalan pintas. Oh. Ya gitu. Oh iya. Pas pulang ya? Iya. Ceritain gimana, Pan? Aduh. Ceritain dong. Lu yang punya cerita serem, gua kagak ngerasain soalnya. Jadi waktu pas pulang dari Semeru itu kan kita
pulang tuh dari Ranukumbolo menuju apa? Base camp ya? Base camp tuh. Base camp ya. Terus udah gitu kan pas dari pos berapa gitu? Pos mau kayak setelah pos 2 ya? Atau pos 1 ya? Lupa itu. Lupa ya. Tapi ada jalan pintas yang langsung menuju base camp, guys. Nah, kebetulan jalan pintasnya itu agak-agak apa sih? Agak serem ya? Gue sih nggak ngerasain serem sih, tapi Nggak rapet ya kan, jalan rapet ya. Oh iya. Mistis juga sih itu Om. Satu gelap malam ya kan, terus itu jalannya rapat, pohon-pohonnya tinggi segala macam, terus udah gitu pas lagi jalan gitu orang-orang rasanya katanya ada yang ngikutin gitu guys. Ya lu cerita, lu yang punya cerita gimana? Aduh. Gimana rasanya? Jangan mundur-mundur, kameranya nggak nangkep. Aduh iya, ya gua kan jadi malu nih Om. Bu kameramen itu tolong ambilin. Tidak. Gimana ya? Kalau di Semeru itu dulu Gimana Pan? awal pertama tuh paling belakang tuh Om, serem terus? banget tuh. Ngerasa ada yang ngikutin ya itu. Itu kan pas pulang ya? Iya pas pulang terus? jalan pintas ya. Udah gitu doang. Tiba-tiba tuh ada angin tuh Om. Nah, terus kentut. Angin kayak gitu di belakang tuh Om. Lu paling belakang sih. Iya, paling Lu paling belakang. depan ya waktu itu. Ya? Iya kayak kudorong. Gue kaget tuh kayak gitu Om. Nah, terus ya siap. Ada yang main sepeda belakang guys. Nah terus Oh tiba-tiba, wah apaan nih kan? Om juga mau pindah tuh, Om lu mau depan apa mau di belakang ya? Sama-sama canggung tuh ya kan? Itu yang tengah-tengah udah biasa aja. itu sih. Repan ganjil sama ya. si itu ya. Habis itu kan, wah dia udah bisnis banget tuh di jalan pintas tuh. Terus? Udah kita ditinggal ya kan? Iya, orang yang bawanya ya. Mm-mm. Jadi waktu itu rencananya kita ngikutin orang guys, cuma dia jalannya cepet banget. Jadi kita akhirnya malah ketinggalan di belakang, tapi untungnya karena kita punya kita pakai GPS waktu itu ya. Jadi kebetulan waktu itu gue udah pakai GPS dan ada juga jalur itu kebetulan di GPS-nya, jadi kita nggak terlalu takut sih waktu itu. Cuma ya pas lagi jalannya itu ya agak-agak ragu-ragu ya, karena jalannya gelap ya kan. Gelap terus ya mistis lah kayak gitu tuh. Banyak tuh udah orang jatuh mulu ya kan. Empangnya siapa jatuh mulu. Siapa Saya jatuh? juga jatuh Lu mulu. jatuh ya? Repang kayak jedot. Oh iya. Kejedot Pas di belakang yang pohon, rusuh itu ya. Itu udah kecet tuh Om di situ tuh. Gue ketawa-ketawa kan waktu itu. Gara-gara lu nabrak. Iya gua jatuh juga tuh Om di situ. Gitu ya. Gue gak nyangka pada ketakutan waktu itu coy. Dulu sih takut Om ya kan. Pas jalan pintas tuh udah udah mau rumah warga ya kan ada putih-putih. Iya bener. Ini ada karung. Itu udah misi saya tuh, apaan tuh yang putih-putih ya kan? Ternyata karung. Berarti kalau gitu besok kita masih ke Tampomas nih Pan. Ke Tampomas. Tampomas katanya serem banget Pan. Gue Iya. penasaran juga sih katanya. Tampomas sama Argopuro. Atau besok kita syuting di tempat yang serem kemarin gue itu yang pas trekking. Itu benar-benar serem sih. Gue sendiri agak-agak pas gue datang ke situ tanya bu kameramen ya. Pas datang langsung nyebut gitu. Wih, tapi di kamera sih nggak kelihatan kayak spooky gitu. Cuma pas di situ benar-benar hawanya itu beda banget. Pas gue masuk aja hawanya langsung berubah dingin itu, gitu. Terus nggak lama langsung gue langsung merinding gitu kan. Asik sih tempat kayak gitu ya. Boleh ya. Jadi kapan kita waktu ke situ lah. Jangan sore gini sih, kalau bisa agak-agak malam atau enggak sekalian pagi gitu. Ya boleh Om. Aneh mah Kapan ngikut kita aja sih. Gitu, guys. Jatuh-atur aja. Ada lagi nggak cerita mistis lu yang lain? Wah, sadam nih banyak nih. Coba teman-teman. Yang kemarin Cikuray dah. Tahu Cikuray mau banyak. Kalau lau sih, Oh yang kemarin lu ke laut itu ya? iya lau tuh di pos keberapa? Gak nyangkut tuh. Sangkut tuh man. Gugup dia ngomongnya. Terus kameranya gak ada siapa di belakang. Biasa ya kan di sorot. Ini nyala Om. Udah ya? Bu kameramen itu kelihatan jangan-jangan ntar itu malah nggak Ya, fokus. nggak biasa disorot ya kan. Palu juga. Iya benar. Ya, canggung Om kayak gitu. Kalau Om udah terbiasa ya. Canggung guys ya. Aduh. Miring nih Pan. Kok kecil kegedean ini? Jadi kita rencananya memasak air nih ya, tapi nggak tahu ini airnya kapan banget, matangnya lama banget, lama banget. Cuma nggak apa-apa lah. Ya gimana Dam ceritanya Dam? Jadi sorry tadi kepotong. Di lau sih nggak ada apa-apa sih ya berarti. Lah terus nggak ada apa-apa lu? Iya pas Bilangannya pas naik tuh nggak ada apa-apa. Oke. Kan kita lintas juga ya di lau lintas, naik via Cemoro Sewu, turun di Ceto.
nggak usah gugup, nggak siapa di situ. Cuma ada kebon doang. Nggak usah gugup, santai aja. Anggap aja lagi ngevlog di gunung kemarin. Terus Di Ceto itu emang hawanya beda sih sama di Cemoro Sewu ya, berat. Kenapa Beda tau kayaknya. Kalau Cemoro Sewu kan itu dia terbuka. Kalau Ceto rapet. Udah gitu di Pasar Jatan emang hawanya beda tuh di situ. Di Pastan itu ya? Iya, kayak rame padahal sepi. Pendaki kita cuma rombongan kita doang ya. Tapi di Pasar Itu jalan situ malam atau siang atau? Lu kan lintas siang, kan? padahal siang itu. Siang ya? Tapi hawanya beda dah. Lagi pas di ini ya. Di pos Sabana. Iya, Sabana itu wah kabut langsung Turun. Wah, emang wajar sih banyak yang hilang juga di situ ya kan. Oke, terus gara-gara itu jadi ketakutan. Ya, enggak sih, enggak juga Alpan paling ketakutan. Lama-lama mundur-mundur kan? Tahu kan? Jalan. Lanjut. Oh gini ya. Nah, terus aduh, kenapa sih? Ya terus udah gitu. Ini penonton kecewa nih kalau cerita lu cuma segitu doang nih. Kurang itu. Kurang ini ya. Kurang Sebenarnya ditambah-tambahin. Harus di Tambahin berat. Jago nih, Man. Ya, kalau sih belum di ini nyom. Belum dibumbu-bumbuin. Biar canggung. Nih kalau gue cerita serem gue waktu itu di Ciremai. Jadi gue ke Palutungan. Kan waktu itu gue Ciremai itu lewat Palutungan guys. Terus pas di pos 3 kan kita berhenti kan karena waktu itu jalan kita udah agak sore kan. Jadi kita naik itu kalau nggak salah jam 1 lewat. Nah di pos 3 kemarin kita tuh berhenti kalau nggak salah jam 4:30 atau 4:30 lah, pokoknya jam setengah gitu lah, gue lupa antara jam 4:30 5. Nah temen gue tuh mutusin untuk berhenti di pos 3 dulu sebelum besoknya lanjut. Nah gue buka tenda di pos 3 waktu itu guys. Nah ini yang paling menurut gue yang paling agak-agak menarik ya, soalnya di situ selain tempat-tempat lain gitu ya, gue ngelihat pas malam-malam nih waktu itu kalau nggak salah jam 11:30 gue lagi nangis tidur, terus tiba-tiba tenda gue dingin dong gitu, tiba-tiba dingin aja. Bus gitu, dingin banget. Nah otomatis gue kebangun dong. Gue takutnya kejadiannya kayak waktu gue di Gede. Pernah waktu itu di Gede kan, pernah kan Gedean tiba-tiba dingin ngedrop suhu gitu ya. Dia pernah waktu itu di Gede juga kayak gitu. Jadi tiba-tiba dingin pas gue cek suhu, kan gue bawa termometer tuh selalu tuh. Kalau gue naik sendiri atau sama temen, gue selalu bawa termometer gue. Nah pas waktu di Gede itu tiba-tiba -1 waktu itu. Makanya waktu itu tengah malam gue nyalain kompor segala macam untuk hangatin tenda tuh. Karena waktu itu bener-bener dingin banget Gunung Gede. Karena di dalam tenda aja -1. Dan gue tidur sendiri. Jadi waktu itu gue langsung bangun, langsung nyalain kompor segala macam, bikin air hangat, terus langsung bikin susu hangat kalau nggak salah. Jadi biar supaya suhunya langsung drop lagi balik ke 15 derajat sampai 16 derajat kalau nggak salah. Nah kejadiannya waktu di Ciremai itu pas tengah malam, jam setengah 12 gitu kalau nggak salah. Tiba-tiba dingin. Terus pas gue bangun kan gue pakai sleeping bag nih. Jadi anggaplah tenda gue kan pintunya satu di situ tuh. Gue sleeping bag di sini ya kan. Barang-barang gue di sini, sebagian di situ. Kaki gue di situ, kepala di sini. Jadi kepala gue bukan di dekat pintu ya. Pintu. Jadi gue lagi tidur pas bangun, brok gitu. Nah di pojokan itu ada anak kecil jongkok dong. Jongkok gitu dan bajunya lusuh gitu, kayak baju yang agak-agak kotor gitu, compang-camping dan dia nunduk gini kan. Gue nggak lihat matanya gitu, tapi dia nunduk gitu. Dalam hati gue mikir anjir ketemu setan nih gue gitu. Dalam hati gue mikir gitu. Tapi mau gimana lagi ya kan, gue kabur nggak mungkin ya kan. Kalau gue kabur kan gue pasti lewatin pintu tenda, which is pintu tenda ada di situ ya kan. Gue langsung ya udah gue tidur lagi dah. Tapi nggak lu tendang aja setan. Gue nggak yakin kalau gue bisa nendang ya kan. Gue tidur lagi waktu itu, langsung tidur lagi plak gitu. Ganggu orang tidur ya kan. Orang tidur lo gitu aja. Itu waktu di Ciremai. Terus kemudian waktu di Slamet pos 4. Nah, tapi ya Slamet pos 4. Iya benar tuh, selamat. Selamat ya, ceritain dulu deh daripada gue lagi biar seru. Gimana Selamat? Ya kalau di Selamat ya, pas 4 tuh. Saya baru pas 4 sama Rantu tuh. Iya. Baru break tuh, baru istirahat ya, sekitar 5 menit lah. Itu aneh ngedaki 3 orang tuh. Baru duduk ya kan, tiba-tiba ya kan, suara pintu. Di situ nggak ada pintu tuh. Iyalah kan ada pintu. Suara pintu. Nih, wah. Tuh 3 itu pada denger semua tuh. Denger semua, wah apaan nih ya kan, suara apaan. Ya kali sini ya kan ada rumah ya kan. Wah mistis banget. Tapi semuanya yang denger apa lu dong? Itu 3 yang denger. Orang ngomong tuh, teman saya tuh Andre sama Apis ya kan. Berat lu denger gak nih? Wah
iya dengernya kan. Udah lanjut dah jalan ya kan. Pas di jalan tuh kebetulan tuh teman saya tuh Apis udah jalan duluan tuh. Saya berdua teman-teman saya Andri. Nah posisinya itu tiba-tiba kaki kanan saya tuh kram tuh Om. Kram, tuh nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba kram ya kan. Wah langsung tuh sama teman Andri tuh dipijitin ya kan, pijitin ya kan. Itu di pos 4 masih? Itu mau arah pos 5 Om. Oh udah naik dari pos 4 Iya, itu udah gara-gara udah habis denger itu langsung jalan atuh ya kan, biar nggak ini kan. Nah habis itu nggak kelamaan kiri kram. Buset, kanan kiri langsung? Iya, langsung kiri tuh nggak kelamaan nih kanan udah sehat nih, jalan lagi kiri kram. Nggak kelamaan sakit badan. Buset. Sakit ya kan. Akhirnya tuh ya kan kalau orang kampung kan ya dikerokin ya. Saya tuh dikerokin Om ya kan, udah kerokin aja kan, orang kampung ya kan. Dikerokin ya kan, nggak kelamaan tuh ya sakit dan muntah ya kan. Habis itu istirahat Om. Istirahat tuh jam 2 bangun Om. Jam 2 bangun, wah alhamdulillah tuh sehat. Saya pikir sih itu cuma ketempelan sih Om. Ketempelan ya? Ketempelan Iya. angin maksudnya? Ya ketempelan doang itu ibaratnya. Wah lu sakit, udah segitu doang bangun saya bangun nih pas jam 2 malam tuh sehat-sehat aja langsung. Biasanya kan kalau orang sakit ya kan ya, nggak mungkin lah cepet Sembuh gitu ya? ya, cepet sembuh. Itu jam 2 tuh udah sehat tuh alhamdulillah. Langsung summit ya. Tapi kejadian kayak gitu kan juga waktu kemarin lu Cikuray kan juga sama deh. Lu Iya, pernah- nggak tahu kalau Cikuray sih kayaknya sih udah lama nggak naik gunung sih Om. Udah lama nggak naik gunung ya? Iya, nah Jeloyo gitu ya? sudah loyo banget, udah jarang olahraga juga ya kan gara-gara corona. Ya kan di rumah mulu kayak ayam ya. Udah sih itu dong tuh, selamat tuh. Kalau kamu gimana tuh Om? Gue kalau selamat waktu itu pos 4 juga sama guys. Jadi kan seperti yang orang-orang tahu ya, pos 4 katanya ada ya sesuatu gitu kan. Nah gue sendiri sebenarnya nggak terlalu percaya sih. Nggak terlalu percaya, cuma pas gue pos 4 pada saat itu kan banyak pohon gede tuh ya kalau nggak salah, ada yang tumbang satu kalau nggak salah waktu itu. Nah pas gue lagi jalan, pas gue nyenterin gitu kan. Nah pas itu juga ada bapak-bapak kayak, gue masih ingat sih mukanya kayak kakek gitu, jadi pakai topi yang kayak apa, kayak Topi ringga. bukannya topi caping gitu, model kayak bukan bambu apa sih, kayak rumput gitu ya, kan agak gitu ya, lagi ngelihat posisinya ngeliatin ke gue gitu. Jadi ada kayak bapak-bapak yang agak-agak kayak kakek-kakek, gue nggak tahu, pokoknya antara bapak-bapak dan kakek-kakek, jadi pokoknya udah tua deh, nggak muda lah, umur di atas 50 lah gitu. Lagi posisi lagi ngeliat gitu, lagi ngeliatin gue. Soalnya kalau misalnya cuma putih-putih kan gue selalu tegesin itu kan, sering juga kayak gitu. Waktu di Cikuray juga sering kayak gitu, waktu zaman sama lu itu kan kayak gitu. Pas apalagi pas malam itu kan, ada ketemu pos 3 putih-putih, pas gue lihat oh ternyata cuma gituan doang gitu. Tapi pas itu gue ngeliat muka yang gue lihat set gitu. Center gue balikin lagi. Gitu, masih ada gitu. Gue balik ke sini, gue balikin lagi, nggak ada terusnya. Nah itu selamat tuh. Tapi ya mau gimana, mau lari nggak mungkin ya kan, capek ya kan, lari kan, gue jalan aja udah gitu. Itu selamat. Pas di Cikuray waktu itu punya kejadian itu, teman gue yang jatuh jumpalitan gara-gara baju, dia buang baju, lu inget nggak cerita waktu kita nungguin dia juga Oh iya tahu. yang kemarin itu ya. Jadi ada waktu itu kita naik ke Cikuray sama Alvan juga, gue ketemu Alvan waktu itu di Cikuray guys. Jadi ini kejadiannya pas turun, waktu itu kan pas turun hujan ya, hujan licin segala macam ya kan. Nah ini ada cerita lucu sih, kita udah turun semua sebenarnya, belum nggak tahu cerita itu sampai kita pas udah pulang sebenarnya. Jadi kejadiannya gini, teman gue itu baru naik gunung pertama kali, nggak usah sebutin lah namanya, ada mbak-mbak gitu, teman gue sih sebenarnya. Terus pas naik gunung, waktu itu kita perlu berapa sih, pos 3 kalau nggak salah, lu berhenti kan pos 3. Jadi Alvan waktu itu berhenti di pos 3 karena Safli ya, sakit kalau nggak salah. Jaro juga pada capek sakit gitu kan, segitu berhenti di pos 3 buka tenda. Nah gue naik lanjut ke pos 4, pisah nih sama Alvan nih, kita lanjut pos 4. Nah pas di pos 4 ada temen gue namanya Karin, itu juga nggak enak badan. Nah kita terpaksa buka tenda di situ ya kan. Karin makan segala macam, ganti baju segala macam gitu. Nah nggak lama ada temen gue itu yang barengan juga naiknya itu datang, hujanan juga basah kan, nah, cewek. Terus dia ganti baju juga, kita keluar gitu. Nah pas dia keluar segala macam ganti baju, dia punya baju sama celana. Dia bilang baju gue buang aja deh gitu. Terus gue bilang wah jangan dibuang mbak, sayang. Sini deh buat gue aja. Dia ngasih celananya gitu, celana kayak apa, celana leggingnya gitu kan lumayan tuh, celana legging mahal kan, gila 400.000 kali kalau Nike gitu kan. Dan dia kan kebetulan kerjanya di perusahaan branded gitulah istilahnya. Nah itu celananya Nike kalau nggak salah, entah Nike entah Adidas lah, antara itulah. Gue pikir sayang kalau dibuang ya kan, jadi gue ambil aja, basah nggak apa-apa, gue simpan di tas gue kan, gue simpen plastik dalam banget, gue pikir bisa buat bini gue nih ya kan, tercuci dulu ya kan. Iya sayang kan kalau jual ya kan, nah, barangnya masih bagus gitu, masih baru lagi katanya baru beli. Terus udah gitu gue nggak tahu kalau ternyata dia buang bajunya juga, dan gue nggak tahu juga pas buang bajunya kayaknya pas turunnya.
Jadi kita naik sempat sampai pos 6 ya kan, terus udah gitu ketemu Alvan juga di puncak kan, ketemu bareng, terus udah gitu turun bareng segala macam gitu kan. Bagung juga. Iya kan bareng juga kan. Terus pas Bagung. ketemu Babi juga di pos 6 segala macam. Pokoknya ajaib deh. Udah gitu kita udah turun sampai bawah nih, sampai base camp. Nah, gua nggak dapet cerita ini sampai pas udah besoknya. Jadi mereka baru cerita. Nah, mereka cerita ternyata selama mereka turun, karena posisi mereka terakhir kan turunnya ya waktu itu. Jadi nggak bareng kita kan turunnya kan. Mereka agak lama di belakang. Nah, ternyata pas mereka turun, temen gue yang buang baju itu selama perjalanan dari pos berapa sih 3 ke 1 itu benar-benar katanya sial banget. Sialnya adalah pertama pas hujan dia tuh jatuh jumpalitan gitu guys. Jadi bener-bener jatuh kayak ngeguling-guling gitu, kepleset, jatuh, ngeguling, wah pokoknya ancur-ancuran katanya gitu. Dan gue nggak ngeliat karena kejadiannya yang ceritain tuh si temen gue itu yang cowok. Terus pas di pos berapa? Pos 2 kalau nggak salah katanya. Dia ngelihat ada orang keluar dari rumah. Nah, pos 2 emang ada rumah kan nggak ada ya? Nggak ada. Pos 2 tuh nggak ada rumah guys. Jadi dia ngelihat ada orang keluar dari rumah, cowok katanya, turun. Begitu katanya mukanya pucat, pas dipanggil banyak ngomong gitu maksudnya. Dia nggak jawab, diem aja gitu. Nah pas dari pos 2 ke pos 1 yang tempat pos si Maxi daftar itu kan, wah dia jatuh lagi jumpalitan segala macam. Pokoknya ancur-ancuran deh katanya dia. Ya gue pikir mungkin gara-gara Iya, dia buang baju itu kali ya. Makanya sih serem gak sih ceritanya? Enggak ya? Kalau enggak ya maaf aja ya. ini kalau seremnya ini gelap ya Om kan. Ntar tuh gue gelapin, gue pakai loot setan nanti. Tapi ini kopi nih, ini udah mendidih nih. Udah mendidih ya, lu siap-siap seduh kopi nih. Ini ada kopi, ini ada sendok, ya kan buat ngaduk, ini ada Milo. Ya. Terserah nih mau pakai yang mana. Mau kopi. Nah, Wih, udah menggolak banget nih cuy. Jadi gue angkat pakai ini aja nih biar supaya nggak panas ya kan. Jadi kita break sebentar ya guys.